Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Dwi Suryati dari kelas 2E Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai statistika inferensial uji normalitas. Nah, sebelum masuk ke dalam materi uji normalitas, ada pengantar sedikit nih, apa sih statistika itu? Statistik itu berarti sekumpulan data yang terdiri atas angka-angka. Statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dalam arti sempitnya, statistik adalah data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Sebagai suatu bidang studi, statistik memiliki dua bagian utama, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif adalah ilmu statistik yang mempelajari tentang teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, misalnya dalam bentuk tabel ataupun grafik. Yang kedua, ada statistika inferensial. Nah, statistika ini statistika induktif yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populasi berdasarkan data sebagian atau sampel dari populasi tersebut. Nah, salah satu contoh penerapan ilmu statistika terhadap bidang perekonomian adalah perhitungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah uang beredar, tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran. Terdapat 5 langkah sistematis dalam statistika, yaitu pengumpulan data, yang merupakan tahap pencarian informasi yang dapat dilakukan dengan pengamatan. Yang kedua, ada pengolahan data, yang merupakan suatu proses untuk memperoleh data dengan rumusan tertentu untuk mendapat informasi yang kita perlukan. Nah, yang ketiga, ada penyajian data. Data yang didapat di proses pengumpulan datanya biasanya tidak beraturan, sehingga diperlukan proses lanjut agar data mudah dibaca dan dipahami dalam bentuk tabel ataupun grafik. Yang keempat, ada penganalisisan data, di mana analisis data dapat menggunakan statistika deskriptif ataupun inferensial sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitinya. Yang kelima, ada penarikan kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi uji normalitas. Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data atau variabel, apakah terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas memiliki fungsi sebagai media uji dalam menentukan apakah model regresi, variabel pengganggu maupun residual distribusi normal atau tidak. Menurut konsep ilmu statistika, sebuah variabel data dikatakan terdistribusi normal adalah sampai data yang umumnya memiliki jumlah lebih dari 30. Nah, tetapi jumlah data di atas 30 tersebut perlu dibuktikan kembali apakah memang benar sudah terdistribusi normal ataukah belum. Disinilah peran uji normalitas data dibutuhkan untuk kepastian data tersebut. Normalitas data dapat dinyatakan dengan distribusi normal atau curve normal. Distribusi normal ini merupakan salah satu fungsi statistik yang sangat penting untuk memprediksi atau meramalkan peristiwa yang kompleks. Distribusi normal atau curve ini juga disebut dengan istilah distribusi Gauss, yaitu merupakan distribusi data kuantitatif kontinu yang tersebar secara merata dan simetris serta membentuk sebuah kurva seperti lonceng. Beberapa kriteria distribusi normal adalah: yang pertama, mempunyai dua parameter populasi yang lengkap, yaitu mean dan standar deviasi. Yang kedua, ada kurvanya mempunyai bentuk seperti lonceng dan simetris terhadap mean. Tentukan teknik uji statistik apa yang akan digunakan, terutama untuk data dengan skala numerik atau rasio dan interval, maka perlu diketahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hal ini penting karena untuk data dengan skala rasio dan interval, maka dalam menentukan teknik uji statistiknya, kemungkinan menggunakan statistik parametrik. Sedangkan statistik parametrik sendiri mensyaratkan
data harus berdistribusi normal. Apabila tidak, maka harus menggunakan alternatif uji statistik yang non-parametrik. Nah, kali ini ada data hasil dari pretest dan posttest untuk diinput ke dalam SPSS yang mana akan diuji normalitasnya. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah uji normalitas SPSS-nya. Yang pertama, kita aktifkan aplikasi SPSS. Bisa menggunakan versi di atas 20. Yang kedua ada file SPSS dengan nama data uji normalitas atau nama apapun, kita buka. Nah, yang ketiga, dilihat pada variabel view-nya, lalu isi kolom nama atau kolom label dengan judul apapun, misal nilai pretest eksperimen. Nah, kita ubah juga desimalnya, bisa menggunakan desimal ataupun tidak. Yang keempat, ada aktifkan data view-nya. Nah, di dalam data view kita masukkan data yang sudah kita peroleh, misalkan data hasil pretest tersebut. Kita input di data view. Nah, selanjutnya klik analyze, selanjutnya pilih deskriptif statistik, kemudian klik explore, dan selanjutnya masukkan nilai atau data hasilnya ke dalam kotak dependent list. Kita pindahkan si judul nilai tadi ke dependent list, lalu kita pilih bot, dan pada bagian display yang terletak di bawah kotak statistik sesuai default SPSS-nya. Yang ketujuh, aktifkan atau klik kotak plots. Yang kedelapan, pada box plots kemudian pilih normality plots with test. Setelah itu akan muncul data atau output yang akan kita save, dan kita lihat apakah benar. Jika sudah sesuai, maka kita buat hipotesa statistiknya. Nah, selanjutnya kita dapat mencari hipotesa statistiknya setelah kita tahu hasil dari output yang tadi sudah kita lihat ya. Nah, hipotesa statistik ada 0, H1. H0 ini data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Alfanya 5%. Nah, statistik uji ada uji kenormalan Kolmogorov atau Smirnov-Shich 0,178 yang kita peroleh, dan ada uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan Shich 0,068. Kesimpulannya, data berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%. Uji normalitas Shapiro-Wilk adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil dalam 2 seminar paper yang dilakukan Shapiro-Wilk tahun 1958. Digunakan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel, sehingga disarankan untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk sampel data kurang dari 50 sampel. Dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih dari 0,05. Nah, ada juga pengertian dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi. Dalam penelitian pada umumnya, pengujian Kolmogorov-Smirnov masih digunakan untuk sampel data yang berukuran lebih dari 2000 sampel, sehingga disarankan untuk menggunakan uji ini datanya di atas 50 sampel. Dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilainya signifikan lebih dari 0,05. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, Lydia. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.